Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada asistensi kali ini kita akan membahas tentang tugas besar yang telah dibahas di video sebelumnya, namun metode section atau metode potongan. Nah, sama seperti sebelumnya, itu row structure 1 dengan perletakan beban yang sama dan juga panjang bentang yang sama atau lambda gitu ya. Oke, di sini infrastruktur 1 itu step pertama sama seperti sebelumnya, yaitu mencari RAV dan RBV. Di sini udah aku jelaskan pada video sebelumnya untuk mencari RAV dan RBV gitu. Nah, selanjutnya cara memotong struktur ini menggunakan metode potongan. Nah, perlu diperhatikan kalau angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini adalah urutan gitu ya. Urutan potongan kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini urutannya tuh satu dulu. Nah, kenapa nggak langsung dua gitu? Karena kalau kita langsung dua, potongan dua ini, itu kan ada 3 batang nih yang bersentuhan dengan garis potongan. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, karena ada 3 garis yang bersentuhan langsung dengan potongan, otomatis dia tidak bisa dihitung. Nah, itulah mengapa kita perlu mulai dari potongan pertama dulu. Nah, kalau teman-teman lihat potongan pertama ini ia cuman memotong 2 batang aja gitu ya. Nah, karena dia cuman 2, maka ini bisa kita hitung. Nah, setelah selesai potongan pertama, otomatis nilai S1 dan S2 kita dapatkan. Nah, kalau S1 telah kita dapatkan, maka potongan 2 bisa kita pakai gitu ya. Kenapa? Karena cuma 2 batang yang nilainya tidak diketahui, yaitu S3 dan S6. Dan seterusnya, sampai potongan ke 7. Oke. Di sini potongan pertama. Nah, perlu teman-teman perhatikan, kalau metode join tadi, kita pakainya sigma gaya, atau sigma F, atau sigma vertikal. Kalau di potongan, kita pakainya sigma momen, gitu ya. Nah, kita pakai sigma momen G. Kenapa? Karena outputnya ini kita mau mencari S2 dahulu. Kenapa sigma momen G? Karena jika kita ingin mencari S2, kita perlu mengeliminasi nilai S1-nya ini. Tuh. Kenapa? Karena nilai S1-nya ini belum kita ketahui, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai titik yang bersentuhan langsung dengan garisnya ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau batang ini bersentuhan langsung dengan titik, dan titiknya ini kita pakai sebagai momen, maka batang S1 ini tidak ada jarak, gitu ya. Atau bisa kita katakan tereliminasi. Karena S1 dikali 0 kan hilang gitu, atau tereliminasi gitu ya. Oke, kita pakai sigma mg sama dengan 0, RAV-nya jaraknya 4 gitu ya, jaraknya 4 ke titik G ya. RAV ini jaraknya bukan yang ini, tapi yang ini. Kenapa? Karena dia membentuk sudut 90 derajat di sini. Gitu. Itulah mengapa kita pakainya yang jarak ini, bukan jarak ini gitu. Meskipun jarak kedua ini sama gitu ya. Nah, selanjutnya setelah RAV kali 4, S2 ini ke titik G itu kan berlawanan jarum jam. Otomatis dia negatif. Nah, jaraknya 4 gitu. Sama dengan 0. Kembali masukin semua nilainya, didapat nilai S2 sama dengan 10,25 ton. Atau nilainya itu sama dengan yang metode join. S2 ini tarik. Selanjutnya, sigma momen C sama dengan 0.
Kenapa sigma momen C? Karena untuk mencari S1 ini, kita perlu mengeliminasi S2. Nah, cara mengeliminasi S2 pakai titik yang bersentuhan langsung dengan garis ini. Nah, ini pakainya C gitu ya. Kenapa nggak pakai A? Karena kalau kita pakai A, S1 ini tereliminasi, S2 ini tereliminasi gitu. Nah, padahal tujuan kita kan ingin mencari S1. Nah, itulah mengapa titik A ini tidak boleh kita pakai. Ya. Kita pakainya titik C. Nah, S1 ke titik C ini, dia tuh sama. Jaraknya tuh haruslah membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, itulah momen. Momen itu adalah gaya dikali jarak, di mana jaraknya itu harus tegak lurus terhadap gaya. Nah, ini kalau kita bikin sudut harus 90 derajat, kemudian kita tarik ke sini, maka panjang garis merah ini adalah setengah lambda akar 2. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke pelajaran geometri. Gitu. Ini kan kalau kita asumsikan di sini lambda dan yang berdiri lambda, maka panjang garis miring ini adalah lambda akar 2. Nah, terus panjang garis ini adalah setengah lambda akar 2. Atau setengah panjang garis biru ini. Gitu. Sehingga RAV-nya tetap 4, RAV ke C-nya 4, gitu ya, 4 meter, sesuai dengan soal masing-masing, plus S1 2 akar 2. Nah, lambda kita kan 4, 4 kali setengah kan 2 akar 2 gitu ya. 4 kali setengah kan 2, 2 kali akar 2, 2 akar 2. Setelah itu dimasukin, didapatkan nilai S1 sebagai berikut, nilainya negatif. Nah, apabila dia telah sama dengan metode sebelumnya, maka dia udah oke. Nah, S1 di sini nilainya telah kita dapatkan, yaitu desak. Ya, desak. Nah, karena dia desak, desak itu adalah mendekati titik. Nah, tadi batang S1 dan S2 kan belum kita ketahui ya. Nah, ini otomatis kita asumsinya menjauhi dari garis potongan. Sedangkan ini, karena definisi desak itu adalah mendekati yang kita tinjau, maka dia jaraknya, arahnya itu menjadi ke kiri seperti ini gitu. Atau desak gitu ya. Nah, kemudian yang bersentuhan langsung dengan garis potongan ini yaitu S3 dan S6. Kita asumsikan tarik. Nah, kita mencari S6 dahulu, berarti kita perlu mengeliminasi S1 sama S3. Gitu. Nah, caranya tinggal pakai titik G. Kenapa? Karena S1 dan S3 bersentuhan langsung dengan titik. Otomatis dia tereliminasi gitu ya. Nah, terus dimasukin nih gayanya apa aja. Di sini RAV ke titik G itu jaraknya adalah 1 lambda atau 4 meter. Dan S6 ke titik G itu dia berlawanan jarum jam. Maka dari itu ini negatif. Jaraknya adalah lambda. Sehingga diperoleh nilai S6 adalah 10,25 ton. Tarik. Nah, setelah selesai, kita mencari S3. Nah, S3 ini mau pakai sigma A boleh, mau pakai sigma B boleh. Nah, di sini aku pakai sigma momen A. Kenapa? Karena dia mengeliminasi S1 dan S6 gitu ya. Karena dia bersentuhan langsung gitu. Nah, pertanyaannya, kalau pakai D boleh atau tidak? Jawabannya boleh aja. Tapi kita agak ribet mencari jarak dari batang S1 ini ke D. Gitu. Dimana itu nilainya harus 90 derajat gitu ya. Itu agak ribet. Nah, kita pakai yang simple aja. Itu sigma momen A. Nah, dia telah mengeliminasi S1 dan S6, maka dari itu, dan juga RAV-nya.
RAV-nya tereliminasi gitu ya. Tuh. Nah, sehingga tinggal kita masukin P1-nya ini ke A, dia nilainya positif, jaraknya 4, kemudian S3 ini ke titik A, dia berlawanan jarum jam, gitu ya. Maka dari itu nilainya negatif. Nah, dimasukin semua nilainya, dan didapat nilai S3 sama dengan 9 ton. Oke, ini aku perbaikin dulu. Oke, selain selesai, kita lanjut ke metode selanjutnya. Nah, di sini S6 tadi kan telah diketahui, dia tarik gitu. Maka dari itu ini tetap menjauhi garis potongan gitu. S5 dan S4 tidak kita ketahui, dia tetap menjauhi garis potongan. Nah, untuk mencari S5, kita pakainya sigma momen H. Oke. Kenapa nggak sigma momen D? Karena sigma momen D itu mengeliminasi S5 itu sendiri. Nah, padahal kan kita ingin mencari S5 gitu ya. Nah, maka dari itu sigma momen D nggak boleh. Nah, terus kalau pakai sigma momen C, boleh atau enggak gitu. Nah, boleh asal S4-nya diketahui. Nah, gitu ya. Kalau S4-nya diketahui, kita boleh pakai sigma momen C. Gitu. Kenapa? Karena pas saat kita pakai sigma momen C, ini kan ada dua batang yang tidak diketahui, yaitu S5 dan S4. Nah, kalau sama-sama tidak diketahui, otomatis bingung kan cara carinya gimana. Nah, maka dari itu kita perlu mengeliminasi satu aja batang yang tidak diketahui, gitu, yaitu S4 ini. Itulah mengapa di sini pakainya sigma momen H sama dengan 0, gitu. Karena mengeliminasi S4 dan lain sebagainya. Oke, karena mengeliminasi S4 gitu ya. Nah, selanjutnya RAV ke titik H itu jaraknya adalah 8 meter. P1 ke titik H itu negatif 8, negatif. Kemudian P1 ke H itu nilainya negatif karena berlawanan jarum jam, jaraknya 4 gitu. Nah, di sini S6 kita pertimbangkan juga karena dia tidak tereliminasi gitu ya. Tapi nilainya telah diketahui, maka itu is okay. Nah, ini berlawanan jarum jam, berarti negatif, jaraknya adalah 4. Nah, kemudian S5 ini jaraknya tuh segini. Nah, kenapa segini? Karena dia harus tegak lurus ya. Tuh, jaraknya sama kayak sebelumnya, yaitu 0,5 lambda akar 2. Nah, karena dia berlawanan jarum jam, maka negatif. Setelah itu dimasukin persamaannya, dimasukin nilainya, didapat S5 sebagai berikut. Gitu. Nah, selanjutnya, di sini sigma momen D sama dengan 0. Kenapa pakai sigma momen D? Karena kita mengeliminasi S5 dan S6. Gitu ya. Biar lebih praktis aja gitu. Jadi semakin banyak yang kita eliminasi, semakin praktis perhitungan kita. Gitu. Nah, kan sigma S4 ke D itu ada jarak ya. Jaraknya itu lambda gitu. Nah, kita masukin nih semua gaya di kiri garis, itu kita masukin semua. RAV ke D itu jaraknya sama, yaitu 8 meter. P1 ke D itu negatif, karena berlawanan jarum jam, jaraknya 4 meter. Kemudian S4 ke D itu ke arah jarum jam, maka dia positif, dan jaraknya adalah 4 meter. Kemudian nilainya dimasukin, didapat S4 sebagai berikut. Gitu. Nah, lanjut ke potongan keempat. Di sini potongan 4 itu menyentuh garis S4, S7 dan S10. Nah, yang kita cari S7 dan S10. Nah, otomatis karena P2 ini masuk dalam area potongan atau sebelah kiri garis potongannya, maka P2 ini kita pertimbangkan juga gitu ya.
Nah, di sini S4 tadi kita dapatnya tuh desak. Nah, kalau kalian tahu desak itu apa? Desak itu adalah mendekati yang kita tinjau gitu ya. Nah, ini mendekati garis potongan, maka dari itu arah panahnya ke kiri. Nah, kalau yang tidak kita ketahui, arah panahnya tuh ke kanan atau menjauhi garis ya. Tuh. Nah, setelah itu ini aku mau mencari S10 dahulu. Nah, S10 ini kalau kita ingin mengeliminasi S4 dan S7 pakai sigma momen H kan, karena dia bersentuh langsung dengan kedua garis tersebut gitu. Nah, kalau kita pakai sigma momen H, yang tereliminasi itu S4, S7 dan P2 ini, karena dia tidak ada jarak gitu ya. Nah, langsung kita masukin RAV ke titik H itu 8 meter, kemudian P1 ke titik H itu negatif ya, karena berlawanan jarum jam, jaraknya 4. Kemudian S10 ke titik H, dia negatif, maka di sini ditulis negatif dikali jaraknya. Nah, setelah itu selesai, didapat S10 sebagai berikut. Nah, 11,5 ton tariknya. Nah, selagi teman-teman menghitung dengan metode potongan, ini disesuaikan ya dengan jawaban di metode join gitu. Kalau ya sama, maka udah oke. Kalau belum sama, maka perlu di cross check lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mencari S7. Nah, pakai sigma momen E boleh, sigma momen C juga boleh. Kenapa? Karena C dan E ini itu tidak mengeliminasi S7-nya itu. Gitu. Di sini aku pakai sigma momen E. Itu nggak apa-apa, gitu ya. Karena dia tidak mengeliminasi S7, tapi mengeliminasi S10. Seperti yang kita bilang tadi, semakin banyak yang tereliminasi, semakin efisien perhitungan kita. Gitu. RAV, arah jarum jam, jaraknya 12. Kemudian P1 berlawanan jarum jam, jarak 8. Dan P2 berlawanan jarum jam, jarak 4. Kemudian S4 berlawanan jarum jam, jaraknya 4. Kemudian S7 searah jarum jam, jaraknya 4. Gitu. Sama dengan 0, dimasukin nilainya, didapat S7 5,75 ton. Tarik, gitu ya, karena dia positif. Nah, lanjut ke potongan kelima. Ini potongan kelima, yang ini ya. Oke. Di potongan kelima, kita telah mengetahui gaya S10 pakai potongan sebelumnya tadi. Nah, otomatis kita tinggal mencari S9 dan S8 gitu. Nah, S10 yang tadi itu tarik kan. Nih. Otomatis S10 ini tetaplah menjauhi garis potongan. Dan yang tidak diketahui itu tetap menjauhi garis potongan. Gitu. Nah, di sini aku pakainya sigma momen E untuk mencari S8. Kenapa? Karena dia mengeliminasi S9 dan S10. Jadi efektif gitu ya. Tapi tidak mengeliminasi batang yang kita cari gitu. Yang dimasukin RAV searah jarum jam jarak 12, kemudian P1 berlawanan jarum jam jarak 8, P2 berlawanan jarum jam jarak 4. Dan S8 sendiri searah jarum jam jaraknya 4 gitu. Kemudian dimasukin nilainya, disubstitusikan dan dihitung. Kemudian didapat nilai S8 sebagai berikut. Tuh. Ntar ini aku ubah dulu. Ini typo ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk mencari S9 kita bisa pakai sigma momen D atau sigma momen I. Bebas. Nah, di sini aku pakai sigma momen I aja, gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nih semua momennya itu ke I. RAV ke I kan jaraknya 12, arah jarum jam. P1 ke I itu jaraknya 8, berlawanan jarum jam. P2 ke I itu
berlawanan jarum jam jaraknya 4. Nah, S10 dulu. S10 ke I itu berlawanan jarum jam jaraknya 4. Nah, selanjutnya yang terakhir S9. S9 berlawanan jarum jam jaraknya ini. Karena kenapa? Karena dia tegak lurus. Gitu. Karena dia tegak lurus ya di sini. Maka jaraknya ini ya, setengah lambda akar 2. Lalu dimasukin RAV-nya ke arah jarum jam, jarak 12. Dan P1, P2-nya sama, kayak yang atas ini. Yang S10-nya, jaraknya 4. Dan S9 tadi jaraknya 2 akar 2. Kemudian disubstitusikan semua nilainya, sehingga diperoleh nilai S9 itu sebagai berikut. Oke, lanjut. Potongan ke-6. Nah, di potongan ke-6 ini kita telah memperoleh nilai S8 ya. Nah, S8 tadi kalau kita lihat nilainya itu desak. Nah, desak itu apa? Desak itu mendekati titik yang kita tinjau atau potongan yang kita tinjau. Maka dari itu panahnya ke kiri. Nah, semua yang tidak diketahui dia menjauhi titik, menjauhi potongan gitu. Nah, untuk mencari S11 itu pakainya sigma momen B atau sigma momen H. Nah, kita pakai sigma momen B. Kenapa? Karena sigma momen B ini mengeliminasi S13 itu. Nah, karena S13 tadi tidak diketahui, maka kita harus eliminasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, S8 tidak dieliminasi nggak apa-apa, karena dia nilainya telah diketahui. Dimasukin RAV ke B itu 16, P1 ke B itu 12, negatif, P2 ke B itu 8, bernilai negatif karena berlawanan jarum jam, dan P3 itu berlawanan jarum jam, negatif, jaraknya 4. Kemudian S8 ini ke titik B itu berlawanan jarum jam juga, tapi jaraknya 4 gitu ya. Ini rotasinya. Tuh, jaraknya 4. Karena yang kita perlukan tuh jarak 90 derajatnya itu. Tuh. Nah, kemudian S11-nya ini, dia ke arah jarum jam, jaraknya 4 juga. Gitu. Setelah semuanya dimasukin dan disubstitusikan, diperoleh nilai S11 sebesar 5,75 ton atau tarik. Nah, lanjut ke mencari batang S13, pakainya sigma momen I gitu. Kenapa? Karena dia mengeliminasi S11 dan S8 dan juga mengeliminasi P3 ini gitu. Nah, lanjut kita cari RAV ke I itu jaraknya 12, kemudian P1 ke I itu jaraknya 8, berlawanan jarum jam, kemudian P2 ke I itu jaraknya 4, berlawanan jarum jam. Nah, P3 ke I itu nggak ada jarak kan? Maka dari itu P3-nya nggak kita tulis di sini. Nah, S13 ini berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Jaraknya adalah 4. Kemudian disubstitusikan nilainya, dan diperoleh nilai S13 sebesar 5,75 ton atau tarik. Nah, di potongan yang terakhir, kita mencari S12 gitu ya. Karena S13-nya telah diketahui dan dia nilai tarik, maka dia menjauhi garis potongan. Nah, untuk mencari S12, kita pakai sigma momen E. Tuh. Kenapa? Karena dia paling gampang dan paling efektif. Dia mengeliminasi E dan mengeliminasi S13 gitu. Nah, kita lanjut mendefinisikan momennya. Ini RAV ke E itu kali 12, ke arah jarum jam dia positif, P1 berlawanan jarum jam negatif dikali 8, P2 berlawanan jarum jam negatif dikali 4. Nah, P3 ke titik E itu dia nggak ada jarak, maka dari ini nggak kita tulis gitu. Nah, S13 ke titik E juga nggak ada jarak ya, maka dari itu P3 dan S13 tadi tereliminasi. Namun S12 ke titik E itu ada jarak,
jaraknya sekali lagi haruslah tegak lurus gitu. Ini kalau aku gambarkan tegak lurus tuh seperti ini ya, nih 90 derajat gitu. Nah, ini ke sini jaraknya tuh 0,5 lambda akar 2. Nah, dia searah jarum jam, berarti positif. Setelah persamaan sudah dibikin, disubstitusikan yang dalam kotak ini, kemudian diperoleh S12 sebesar negatif 0,81317 ton. Ya, desak. Itu direkap. Apabila hasil rekapnya sama dengan yang dihitung pada metode join, maka metode section ini telah benar gitu. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.